Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faluna Wahyunia Rahma dengan NIM akhir 052, kelas 2024B, Prodi S1 PPKN. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jawaban soal ujian akhir semester mata kuliah Politik dan Negara. Baik, pada soal pertama, yaitu politik sering dikaitkan dengan kekuasaan dan pengambilan keputusan. Menurut Anda, bagaimanakah politik mempengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung? Jelaskan dengan contoh nyata di Indonesia, seperti kebijakan pemerintah atau keputusan politik tertentu. Jawaban dari pertanyaan nomor 1 tadi adalah, politik sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita. Politik itu seperti roda yang menggerakkan kehidupan kita sehari-hari. Setiap kebijakan yang dibuat, dari yang besar seperti pembangunan, sehingga yang kecil seperti pengaturan lalu lintas, pasti akan berdampak pada kehidupan kita. Adapun contoh lainnya yaitu kenaikan harga BBM, pemilihan umum, peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah, seperti larangan merokok ataupun larangan membuang sampah di sungai dan sebagainya. Jadi, politik itu dekat dengan kita. Setiap keputusan politik, sekecil apapun, akan berdampak pada kehidupan kita. Sebagai warga negara, kita punya hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam proses politik. Dengan memahami bagaimana politik, kita bisa menjadi warga negara yang lebih aktif dan bertanggung jawab. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, yaitu bagaimana peran Pancasila sebagai dasar negara dalam menjaga stabilitas politik di Indonesia? Jelaskan dengan contoh. Jawaban untuk soal nomor 2 tadi adalah, Pancasila adalah fondasi bagi stabilitas politik di Indonesia. Nilai-nilai luhur seperti persatuan, keadilan, dan demokrasi yang terkandung di dalamnya menjadi perekat bagi keberagaman masyarakat kita. Contohnya adalah, pada proses pemilu, Pancasila menjamin setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih pemimpinnya, sehingga proses demokrasi berjalan dengan adil dan damai. Yang kedua adalah penyelesaian konflik. Ketika terjadi konflik, nilai-nilai Pancasila seperti musyawarah mufakat menjadi pedoman untuk mencari solusi bersama. Yang ketiga, kebijakan pemerintah. Semua kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan juga mencakup semua kepentingan rakyat. Jadi, pada intinya, peran Pancasila dalam stabilitas politik sangatlah penting. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dapat memberikan arahan dalam penyelenggaraan politik di Indonesia. Selanjutnya, untuk soal nomor 3, yaitu analisislah kelebihan dan kekurangan sistem multipartai yang diterapkan di Indonesia. Berikan contoh kasus nyata yang menunjukkan pengaruh sistem ini terhadap stabilitas pemerintahan. Jawaban untuk pertanyaan nomor 3 tadi adalah, yang pertama ada kelebihan dalam sistem multipartai. Yang pertama ada demokrasi lebih representatif. Banyak partai politik memungkinkan beragam suara masyarakat terwakili. Hal ini membuat kebijakan pemerintah menjadi lebih inklusif dan mengakomodasi aspirasi berbagai kelompok. Yang kedua, ada kontrol sosial lebih efektif. Adanya banyak partai politik mendorong terjadinya pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja pemerintah. Oposisi dari partai-partai lain dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, ada inovasi politik. Persaingan antar partai politik mendorong munculnya ide dan program baru yang lebih baik. Hal ini dapat meningkatkan kualitas pemerintahan. Yang keempat, ada pendidikan politik. Sistem multipartai mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas pemerintahan.
Selanjutnya, ada kekurangan dalam sistem multipartai. Yang pertama ada stabilitas pemerintahan rentan. Banyaknya partai politik seringkali membuat sulit terbentuknya koalisi yang kuat dan stabil. Hal ini menyebabkan goncangan politik dan seringnya pergantian kabinet. Yang kedua ada politik identitas. Partai politik seringkali mengutamakan kepentingan kelompok tertentu daripada kepentingan nasional. Hal ini dapat memicu polarisasi dan konflik sosial. Lalu yang ketiga ada korupsi. Persaingan yang ketat antar partai politik dapat mendorong terjadinya praktik-praktik korupsi dalam hal kekuasaan. Lalu, untuk contoh kasusnya, yaitu pergantian kabinet yang sering terjadi di Indonesia adalah contoh dampak negatif dari sistem multipartai. Sulitnya membentuk koalisi yang solid membuat pemerintahan menjadi tidak stabil. Selanjutnya, untuk soal nomor 4 yaitu dalam sistem politik Indonesia, partai politik memiliki peran strategis. Namun, tidak jarang partai politik lebih mementingkan kepentingan elit daripada masyarakat. Jika Anda memiliki wewenang, langkah apa yang akan Anda ambil untuk mereformasi partai politik agar lebih inklusif dan demokratis? Jawaban untuk pertanyaan nomor 4 tadi adalah langkah yang diambil untuk mereformasi partai politik agar lebih inklusif dan demokratis adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam proses politik. Yang kedua, memberikan pendidikan politik untuk para anggota partai politik. Yang ketiga adalah melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Yang keempat adalah menerapkan program kerja yang berbasis keberagaman. Selanjutnya, untuk soal nomor 5 yaitu bagaimana Anda menganalisis hubungan antara visi dan cita-cita nasional negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan dinamika politik saat ini? Apakah praktik politik di Indonesia saat ini sudah selaras dengan visi dan cita-cita nasional tersebut? Berikan analisis kritis disertai contoh konkret dan saran perbaikan. Jawaban untuk pertanyaan nomor 5 tadi adalah hubungan antara visi dan cita-cita nasional negara Indonesia dengan dinamika politik saat ini dapat berhubungan satu sama lain. Dikarenakan dalam pelaksanaan dan pembuatan sebuah keputusan demi kepentingan bersama ini merupakan salah satu bagian dari cita-cita nasional negara Indonesia yaitu kesejahteraan umum. Dalam praktik politik Indonesia saat ini, menurut saya sudah selaras dengan visi dan cita-cita nasional negara Indonesia, meskipun masih ada sedikit penyimpangan dalam prosesnya. Contoh konkretnya yaitu diterapkannya politik bebas aktif dalam upaya menjaga perdamaian dunia, keputusan pemerintah terkait sistem pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan lain-lain. Saran saya, sudah seharusnya sistem politik ini dapat lebih baik lagi dan dapat meminimalisir adanya tindakan yang menyimpang dari sistem politik, serta sistem politik ini dapat diterapkan sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.